wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang iffah, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang perbedaan antara ta'aruf dan pacaran. Di sini ada 4 poin, tapi nanti di kitab saya kutip juga setelah ini ada tambahan 2 poin lagi. Jadi 4 poin ini adalah 4 poin utama yang penting. Yang pertama, yang membedakan antara apa itu ta'aruf dan pacaran adalah ada keinginan menikah. Jadi ketika seseorang mencoba mengenal kalian, ada lawan jenis yang ingin mengenal kalian, tujuan perkenalan itu adalah untuk menikah. Bukan cuma kenal, tapi memang dia siap untuk menikah, akan menikah, jadi dia berusaha untuk mengenal. Nah, maka itu disebut ta'aruf. Tapi kalau cuma pengen kenal aja, ya cuma mau kenalan aja, maka itulah yang disebut dengan tahap awal dari pacaran. Kita bahas keinginan dulu, biar nggak salah paham. Jangan-jangan nanti ada orang yang asal bilang, saya memang pengen nikah kok. Nah, kita lihat dulu, apa sih keinginan itu? Keinginan itu di dalam kita sering disebutkan dengan niat atau keinginan. Itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, yaitu ada keinginan yang dibarengi dengan usaha. Jadi kalau ada orang yang bilang cuma saya ada keinginan untuk menikahimu, itu tidak cukup. Jadi keinginan itu harus dibuktikan. Salah satu buktinya sesuai dengan sabda Rasulullah, kata Rasulullah, lam aro lil mutahabbaini afdalu minan nikah. Kata Rasulullah, kalau sudah ada dua kaula muda saling menyukai, maka cara yang terbaik untuk mengungkapkannya adalah dengan cara beramal. Maka ungkapkan perasaan itu bukan cuma ke kalian, tapi juga harus berani menyatakannya kepada orang tua atau wali kalian. Itu namanya membuktikan. Tidak cuma ke kalian, tapi dia datang ke keluarga kalian, plus membawa keluarganya, biar kalian pun tahu siapa sih keluarganya, setuju atau tidak keluarganya. Sebab perlu kalian ingat, menikah itu bukan kayak adegan di film yang kalian tonton atau adegan di buku yang kalian baca. Menikah itu bukan soal aku dan kamu, karena kita ini bukan anak batu. Ketika kita itu menikah, kita bukan sedang memilih pasangan atau suami, tidak. Kita juga sedang memilih anak atau menantu orang tua kita, untuk orang tua kita. Kita juga sedang memilih saudara untuk saudara-saudara kita. Bahkan yang lebih penting, kita sedang memilih orang tua dan imam untuk anak-anak kita. Sehingga sekali lagi, menikah itu bukan soal aku dan kamu, tapi ini soal kita bersama. Karena gak mungkin bisa langgeng rumah tangga kalau ada dari keluarga kita yang kurang cocok. Orang tua kita tidak senang dengan pasangan kita, atau saudara kita tidak senang dengan pasangan pilihan kita. Maka kalau mereka tetap tidak senang, rumah itu atau suasana rumah tangga kita akan sulit harmonis. Bukan berarti kita tidak boleh memilih atau tetap dengannya, tapi bagaimana caranya kita bisa mengambil hati keluarga kita biar mereka itu suka dengan pasangan pilihan kita. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, menikah itu bukan cuma soal kita, saya dan kamu, tidak. Ini soal kita bersama. Ibadah, gak ada ibadah itu yang terasa mudah. Hampir, gak 100%, saya bilang hampir yang namanya ibadah itu akan sulit dirasakan. Apalagi kalau jenjangnya panjang. Semakin lama ibadah itu, maka akan semakin sulit kita lakukan. Contoh, sholat. Berapa lama sih sholat itu? Paling lama kalau kalian sholat sendirian butuh waktu berapa lama? Ada yang sampai setengah jam, 15 menit, entah juga. Berapa terus? Angkatlah 5 menit. 5 menit ini tidak lama. Makanya kalau kita sudah mulai sholat, jarang orang sholat itu batal di tengah-tengah. Tiba-tiba pas sholat,
kayak males sih, batal lah? Enggak. Yang repot itu kalau sholat ketika akan melakukan sholat, tapi kalau sudah sholat itu jarang batal. Ada ibadah yang lebih repot daripada sholat, yang orang lebih jarang melakukannya, bahkan yang melakukan sering batal di tengah-tengah, lebih panjang daripada 5 menit. Disebut puasa bulan Ramadan. Karena puasa itu dimulai dari maghrib sampai subuh. Kadang orang mengeluh, repot, capek, apalagi saya pekerja berat. Kadang ada yang mulai puasa tapi akhirnya batal di tengah karena gak kuat dan macam-macam ya. Karena puasa di bulan Ramadan itu lebih berat, dimulai dari subuh sampai maghrib, lebih capek. Ada yang lebih berat lagi dari sekedar puasa bulan Ramadan, yaitu haji. Haji itu butuh waktu yang lebih lama, bahkan jaraknya pun jauh. Oleh karena itu saya yakin kalian semua sholat, puasa bulan Ramadan, tapi apa ada yang sudah haji? Belum. Karena dia jauh, butuh jarak, sesuatu yang panjang, perlu dipikir matang-matang. Kita kalau menanyakan tentang syarat dan rukun sholat, kalian pada sholat setiap hari, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Yang tahu pun mungkin ada syarat dan rukun yang terlewat. Apalagi soal puasa Ramadan yang dilakukan cuma setahun sekali, sebulan. Ketika ditanya mungkin juga akan bingung karena lama akan melakukannya. Apalagi haji. Yang ingin saya bahas intinya adalah yang terakhir. Ada ibadah yang lebih panjang dan lebih rumit dibandingkan sholat, yaitu puasa. Yang lebih rumit dari puasa, haji. Yang lebih rumit daripada haji, ada yang namanya nikah. Pernikahan itu bukan soal yang mudah, karena pernikahan itu disebut sebagai ibadah yang terpanjang dalam Islam ini. Karena menikah itu berapa lama sih kita menikah? Selamanya. Nggak ada orang ketika akad itu saya terima nikahnya fulanah binti fulan sebulan, nggak dong? Atau setahun? Nah, dia ketika kita sudah melakukan ijab kabul, maka dia akan menjadi pasangan kita seumur hidup. Jadi itu ibadah yang terpanjang dan tidak mudah, sehingga jangan cepat-cepat memikirkan ingin nikah atau cepat-cepat memutuskan kalau dia itu orang yang terbaik, pasangan paling ideal buat saya. Belum tentu. Kadang kita ini terburu-buru menilai karena kita baik saya atau kalian kadang hanya menilai dari covernya saja. Siapa sih yang bisa mengetahui seluruh isi buku hanya melihat dari covernya saja? Gak ada yang bisa. Cover ini ya hanya bisa mewakili apa isi bukunya, tapi tidak keseluruhan. Kita bisa lihat, oh ini bahasa Arab, oh ini fikih, oh ini sejarah, tapi apa isi bab dan subbab di dalamnya, penjelasannya secara kita tidak tahu. Mungkin kadang kita melihat orang itu terlihat baik, terlihat saja, tapi apakah dia benar-benar baik itu belum tentu. Sama seperti saya menilai kalian, kalau di mata saya kalian ini baik, begitu juga sebaliknya. Mungkin kalian menilai saya itu orang yang baik. Kenapa? Karena kalian hanya melihat covernya saja. Kita saling menilai dari cover. Bagaimana bisa kalian menilai saya baik? Oh, kita ini ketemu cuma seminggu sekali. Sekali ketemu juga cuma 1 jam, 1 jam setengah. Terus dari mana kalian tahu sisa 23 jam saya seperti apa? Kan tidak tahu. Gak ada yang tahu dari sekalian ini, tidak satu pun yang tahu saya ini benar-benar baik atau tidak, kecuali orang yang benar-benar tinggal bersama saya atau kenal dengan saya 24 jam. Baru mereka itu bisa tahu. Apalagi mereka yang di luar sana, yang kalian mungkin ketemunya di jalan, di sosial media, nggak sengaja keselip atau dikenalin orang. Tidak bisa kalian itu bilang dia ini cowok yang terbaik buat saya, paling pas. Belum tentu. Jadi gimanakah cara kita memilih pasangan yang benar-benar baik? Ya dari metode ta'aruf ini. Salah satunya nanti akan kita jelaskan juga pada pembahasan tentang kriteria memilih pasangan. Tapi paling tidak kita bisa tahu sekilas dari proses ta'aruf. Jadi itu yang pertama, ada keinginan menikah, bukan cuma sekedar mengenal. Kemudian yang kedua, mampu untuk menikah. Mampu ya. Artinya kalau anak kelas 11 atau kelas 10 tiba-tiba dia melamar kalian, tolak saja. Itu tidak mampu. Jadi kalau ada orang
Meskipun dia bilang saya siap datang ke rumahmu membawa keluargaku, tetap lihat dulu mampu atau tidak. Secara logika tuh kayak gini. Kalau ada orang tenggelam, ya, yang nggak bisa berenang jangan nolong. Ada yang tenggelam, saya nggak bisa berenang, saya loncat. Itu namanya mempersulit tim SAR. Kata tim SAR, orang ini ya nambah beban aja. Tadi 1 nambah 2 sekarang yang tenggelam. Nah, secara logika, kalau orang itu tidak bisa berenang, tidak mungkin dia itu bisa menyelamatkan orang yang tenggelam. Dia cuma nambah beban aja. Sama halnya kalau ada orang belum bahagia, gimana coba caranya dia bisa membahagiakan kalian? Gimana dia bisa membahagiakan kalian? Kalau uang jajan aja masih minta orang tuh secara logika kan kayak gitu. Jadi itu ya contoh daripada mampu untuk menikah. Jadi kalau ada orang yang belum bahagia terus dia bilang saya ingin membahagiakanmu, bilang bahagia dulu baru bisa membahagiakan orang lain. Itu yang dimaksud untuk mampu untuk menikah. Jadi kita lihat dulu siapa sih orang ini benar-benar sudah mampu atau tidak. Dia sendiri ini sudah bahagia apa belum? Dia sendiri ini sudah dewasa atau belum? Atau juga mungkin ada quotes yang seperti ini. Jadi kalau ada pria yang tiba-tiba ngajak kalian bangun rumah tangga, mau enggak kita membangun rumah tangga bersama-sama? Tanya dulu, subuhnya bangun enggak? Kalau subuhnya enggak bangun, masih kesiangan dia bilang dingin dan capek, bangun subuh aja enggak bisa, sok-sokan bangun rumah tangga. Subuh dulu, baru rumah tangga. Tadi saya bilang, ya, kita itu mencari pasangan bukan cuma soal kesenangan antara saya dan kamu, enggak. Banyak tanggung jawab di dalamnya. Jadi kalau soal subuh saja dia tidak bisa, gimana dia bisa akan jadi imam yang baik buat kita? Ya. Itu yang kedua, mampu untuk menikah. Kemudian yang ketiga, ada kemungkinan dirinya diterima baru boleh melakukan ta'aruf. Kalau tidak ada kemungkinan untuk diterima ya sia-sia. Sama aja kayak pacaran. Maksudnya ngapain dia tahu kalau nggak mungkin diterima? Nah, kemungkinan diterima atau tidak, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, itu kembali ke diri kita masing-masing. Apakah saya boleh Ustaz berdoa meminta dia dan menyebut namanya? Apakah ini hayalan, harapan, atau seperti apa, itu kembali ke kita masing-masing. Nah, kalau menurut kita, saya mungkin kok mendapatkan dia, kenapa tidak? Maka itu harapan kalian boleh berdoa dan berusaha. Tapi kalau kayaknya nggak bisa sih, maka itu cuma hayalan, tak usah nyakiti diri sendiri dengan berharap sesuatu yang tidak mungkin didapat. Nah, itu sia-sia. Jadi tidak perlu. Nah, yang terakhir, yang paling penting, dalam prosesnya tidak melanggar syariat. Ya. Tidak melanggar syariat dalam prosesnya, termasuk tidak melanggar syariat ketika proses nazroh itu yang boleh dilihat ya oleh pria dari kalian, yang boleh dilihat cuma wajah dan telapak tangan. Tidak boleh lebih dari itu. Kalian tidak pakai kerudung, pakai pakaian minim, itu tidak boleh. Ya. Jadi ketika ta'aruf yang boleh dilihat cuma wajah dan telapak tangan. Wajah itu mewakili ya kecantikan, ketampanan secara fisik. Ya. Karena tampan dan cantik itu juga penting. Karena menikah salah satu manfaatnya adalah aghaddun lil basar. Kata Rasulullah, menikah itu bisa lebih menjaga pandangan. Sehingga kalau kita ingin pandangan kita terjaga, ya harus memilih yang sesuai dengan selera kita. Ya. Nanti itu masuk ke pembahasan kriteria nanti. Nah, intinya tidak melanggar syariat, yang boleh dilihat hanya wajah. Nah, untuk menentukan sesuai atau tidak dengan keinginan kita, cantik atau tampan. Ya. Kemudian yang boleh dilihat juga telapak tangan. Telapak tangan ini mewakili anggota tubuh yang lainnya. Contoh, kita bisa tahu, ya kan, dia ini sebenarnya gemuk apa enggak sih? Ya kan? Mungkin aja ditutupin dengan bajunya. Ya. Kalau kita pengen tahu gemuk atau tidak, kan bisa kita lihat dari jaringan. Kalau jarinya gemuk, besar-besar, ya berarti dia gemuk. Nggak mungkin kalau kurus terus tangannya gemuk sendirian, ya kan? Penyakitan namanya. Ya. Kalau tangannya kurus, jari-jarinya kurus, kecil, ya berarti dia langsing. Nggak mungkin kan kalau badannya gemuk terus tangannya kecil,
lah kurcaci namanya kayak wayang. Nggak mungkin. Jadi tubuh dan jari pada umumnya serasi. Pada umumnya ya, biasanya dia itu serasi. Putih tidak juga bisa kita lihat dari tangan, dan banyak yang bisa kita lihat dari tangan. Itu juga nanti akan ada pembahasannya sendiri. Nah, poin keempat, ini juga mencakup metode ta'aruf terbatas wajah dan dua telapak tangan. Juga tidak ada khalwah. Artinya khalwah itu nggak boleh ta'aruf itu cuma berduaan. Contoh, dulu waktu adik perempuan saya dilamar, kemudian masuk ke jenjang ta'aruf, yang menemani adik saya karena waktu itu di pondok itu saya. Ta'arufnya dilakukan di rumah kakek saya yang ada di Bangil. Ya. Akhirnya prosesnya itu di ruang tamu yang luas, ya. Yang laki di ujung sana, adik saya di ujung situ dekat pintu masuk ke ruang dalam. Saya duduk di balik pintu yang dibatasi oleh tabir. Nah, caranya kayak gini. Nah, jadi nggak dekat, nggak hadap-hadapan langsung, ya dekat, tapi tetap ada jarak dan nggak keluar berdua. Karena ada saya di balik layar. Saya nggak ikut nimbrung di situ. Biar yang laki nggak gugup juga melihat saya, kan takut akhirnya dia. Nah, jadi saya tetap menjaga dari balik layar. Nah, seperti itu. Tidak ada khalwah. Tidak harus dilakukan di rumah walaupun umumnya di rumah. Andai di luar pun boleh. Tetap menjaga syarat-syarat tadi. Ya, syarat-syarat tadi tetap dijaga dan tidak melanggar syariat. Andai kata di luar pun, ya, tetap ada keluarga perempuan yang ikut. Nah, kalau di kitab, ya, nanti saya kasih kesempatan kalian buat bertanya. Kalau di kitab itu ada 6 poin. Nah, yang pertama tadi sudah disebutkan qasdun nikah, ada keinginan dan tujuan untuk menikah ketika berkenalan. Rojaul ijabah, artinya ada kemungkinan untuk diterima. Terus ini yang tidak disebutkan tadi, ilmuhu bihulubiha an-nikahin wa iddati ghairi. Perempuan itu statusnya bukan istri orang. Jelas dong, kalau istri orang tidak boleh dilamar. Ya. Atau maaf mungkin wanita itu sudah ditalak sama suaminya talak 1 dan sedang menjalankan iddah, juga tidak boleh masih dilamar. Karena syariat Islam masih mengharapkan, siapa tahu ya di masa iddah itu keduanya nyesel, saling mikir, akhirnya mau rujuk dan kembali. Terutama kalau sudah punya buah hati, sudah punya anak, maka pikirkan juga nasib anak-anak. Kasihan kalau orang tuanya sampai pisah. Nah, makanya tadi saya bilang pernikahan itu bukan soal aku dan kamu, tapi ini soal keluarga kita bersama. Kemudian juga nomor 4, ya, nomor 4 itu ada musabbi ghairihi bisik batiha. Ya. Tidak ada pria lain yang sudah melamarnya. Nah, jadi kalau ada perempuan sudah dilamar, maka ya sudah, kita tidak boleh melamarnya. Nah, kemudian kalau nazar wal wal kafain tadi, yang boleh dilihat cuma wajah dan kedua telapak tangan. Terus yang terakhir wala yakunu bi khalwatin wala ala maksiatin. Tidak ada khalwah atau unsur maksiat apa. Sebenarnya ini bagian dari kriteria memilih pasangan. Cuma ada apa saya jelaskan dulu sedikit, nanti saya jelaskan lagi. Jadi memilih pasangan itu menurut saya sama seperti memilih sepatu. Ya, kita kalau milih sepatu masuk ke toko sepatu semua, pasti yang kita lihat pertama kali mata kita noleh, nyari yang modelnya cocok dengan kita yang paling bagus. Kita lihat, bagus nih modelnya, warnanya juga saya cocok, baru kita deket, ya, samperin sama kita. Habis itu kita pegang. Yang kedua kita lihat adalah bahannya, bagus, tampilan bagus, bahan juga bagus. Nah, yang terakhir ukurannya. Nah, pasti yang terakhir dipilih itu adalah ukurannya. Jadi memilih pasangan itu sama seperti memilih sepatu. Yang dilihat pertama kali memang tampilannya dulu dan bahannya, baru ukurannya. Tapi pada akhirnya yang dipilih adalah yang paling pas dan paling nyaman. Jadi percuma kalau bagus nih, bahannya juga bagus,
tapi ternyata ukurannya nggak ada, nggak pas, kekecilan. Aduh, ini cuma ukuran anak kecil, sayangnya ini ukuran SD, tidak mungkin kan kita beli, tidak apa-apa wes, tetap saya beli. Masuk cuma ke jempolnya aja kan ujung-ujungnya. Atau kebesaran, ya nggak mungkin juga kita pakai. Kalau kebesaran, ujung-ujungnya gampang lepas, nggak nyaman. Jadi kalau kita memilih sepatu, ya setelah melihat tampilan, bahan, yang paling penting itu pasti ukurannya. Pasti kalau kita sudah cocok nanya, ada enggak mbak ukurannya yang nomor sekian, yang pas? Kenapa? Karena yang pas dan yang nyaman, yang paling bisa dipakai buat menempuh perjalanan jauh. Sepatu kayak gitu, pasangan juga gitu. Nah, pasangan itu ibadah yang terlama. Jadi kalian kalau menilai atau memilih pasangan, jangan cuma dari penampilannya saja. Kayaknya oke nih cowok, kayaknya baik nih. Jangan cuma dilihat dari itu saja, tapi pas atau tidak buat kalian. Karena yang paling pas dan paling nyaman, dialah pasangan yang bisa kita ajak menempuh hidup bareng selamanya. Mending nyari yang pas apa yang agamanya baik? Pertanyaannya adalah mending nyari yang pas atau yang agamanya baik. Jadi sebenarnya pertanyaannya kurang tepat. Karena gini, mungkin cara berpikirnya sedikit keliru. Yang pas itu artinya agamanya baik, ya kan? Terus kalau yang pas agamanya tidak baik, pas menurut kalian itu seperti apa? Iya, nyaman itu gimana? Ya, nyaman itu agamanya yang baik. Nah, jadi yang dimaksud dengan pas selain tampan mungkin ganteng ya, terus juga beruang, bukan beruang ya, memiliki uang maksudnya, ya, juga yang agamanya baik, tetap agamanya harus baik. Kenapa? Agama itu ibarat rem. Setiap orang itu memiliki hawa nafsu, gak ada orang gak punya hawa nafsu. Setiap orang itu pasti memiliki emosi, gak ada manusia itu gak punya emosi selama normal ya. Nah, yang bisa menahan hawa nafsu dan emosi. Contoh, emosi. Kalian ini perempuan manusia biasa pasti melakukan kesalahan suatu saat, baik kesalahan kecil atau kesalahan besar. Kalau kalian itu salah memilih pasangan bukan yang agamanya baik, sehingga dia tidak punya rem buat emosinya, kalian melakukan kesalahan kemudian dia membentak kalian. Bisa-bisa bukan cuma membentak, berkata kasar kepada kalian, atau bisa-bisa bahkan lebih dari itu, naudzubillah, dia bermain fisik kepada kalian. Kenapa? Emosi dan dia tidak punya rem. Berbeda dengan orang-orang yang punya ilmu agama, seemosi apapun dia pasti akan tahan. Dia pasti akan mencoba mencari solusi. Kenapa? Punya ilmu, dia takut. Dia tahu kalau saya lakukan hal ini yang dilarang oleh agama, Allah tidak suka dan marah. Saya akan mendapatkan dosa. Dia takut, sehingga sama dia ditahan. Sekali lagi, setiap orang itu selain punya emosi, dia punya hawa nafsu. Yang diantara hawa nafsu paling berbahaya adalah rasa bosan. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Karena rasa bosan itu. Siapa sih diantara kita yang tidak punya rasa bosan? Kalian itu loh, barang berharga yang pernah kalian miliki, mungkin handphone. Kalian punya, dulu waktu pengen beli, nabung, capek sampai minta tambah orang tua, berusaha. Pas punya, senengnya luar biasa, kalian jaga, HP baru dijaga, naruh masih pelan, dikit-dikit dielap, adik pinjam hati-hati, karena masih baru, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau sudah setahun, masih tetap kayak gini. Nah, pulang dari sekolah, naruh HP sudah dilempar, dipakai adik kita cuma oleh dibiarkan, lecet dibiarkan, kenapa? Sudah waktunya ganti, bosan. Baju juga gitu, mungkin pas mau lebaran milih sampai yang bener-bener bagus nih, keren, dipakai lebaran, disayang, langsung dicuci, nanti mau dipakai lagi. Apa setahun kalian pakai itu terus? Nah, akan datang dimana kalian bosan. Andai kalian punya makanan favorit, saya ini paling suka sama ayam bakar, mungkin pizza, mungkin apapun itu, sehari kalian makan itu senang, 2 hari mungkin masih senang, 3 hari masih kuat, seminggu. Masa ya seminggu itu terus? Mungkin seminggu masih kuat lah, sebulan itu aja. Tidak mungkin. Orang itu punya rasa bosan. Begitu juga kepada pasangan. Perempuan itu punya rasa bosan lebih besar dibandingkan orang laki ke pakaian.
Ya, kalau ke pakaian perempuan itu lebih cepat bosan. Pengen beli lagi, di lemari numpuk, bilang nggak punya baju, pengen nyari lagi, ya kan? Ada yang sama sedikit dah, sama, pengen yang beda. Itu orang perempuan. Kepada pakaian kalian ini lebih cepat bosan, beda sama orang laki. Orang laki kalau sudah kadung cocok nih, bagus nih jaket nyaman, dia ngerasa seret, setahun dia pakai itu terus. Kalian ketemu itu lagi yang dipakai. Orang laki itu tidak gampang bosan dengan pakaian. Kebalikannya, orang laki itu gampang bosan dengan pasangan. Perempuan. Nah, rasa bosan itu bagian dari hawa nafsu yang menjadikan rumput tetangga tadi itu lebih hijau. Kadang istrinya dilihat tidak menarik, istri orang yang aslinya lebih cantik, tapi terlihat begitu menarik. Karena rasa bosan dan karena setan. Setan itu selalu seperti itu, berusaha menggoda. Kapan ya, pria itu bisa menahan bukan menghilangkan. Hanya pria sosok suami yang punya ilmu yang baik agamanya, sehingga dia sadar. Ya, dia sadar meskipun ada yang cantik, bukan itu tujuan saya. Karena di atas langit akan ada lagi. Ya kalau saya berpaling dari istri saya cuma karena ini cantik, ya nanti saya kesini ada lagi terus. Sampai kapan saya akan seperti itu? Dan itu pun perbuatan yang tidak baik. Pasti Allah dah senang dia tahan lagi kayak tadi. Kayak gitu caranya. Makanya wanita pria yang soleh, suami yang soleh itu menjadi prioritas. Oleh karena itu Rasulullah ketika menyebutkan kriteria, yang tampan boleh, yang cantik boleh, ya, yang punya profesi yang baik, kerjaannya mampan, atau kaya boleh, terserah, keluarganya baik boleh. Terakhir sama Rasulullah disebutkan, tapi ingat agamanya. Fasfar bidzatid taribat siadak. Pilih agamanya, maka kamu akan beruntung karena hakmu akan dijaga sebaik-baiknya. Pasti akan dijaga karena dia punya agama. Jadi yang disebut dengan nyaman itu adalah yang punya agama. Jadi cara milih itu bukan yang nyaman, Ustaz, yang pas, atau yang punya agama. Loh, yang agama ini otomatis masuk ke yang pas tadi itu, kriteria yang pas atau yang nyaman. Sekali lagi, kalau nggak pas, nggak nyaman, kalau pas dan nyaman itu maksudnya tanpa agama, maka dia akan benar-benar bulan madu. Manisnya, madunya itu cuma sebulan, sisanya sepet kayak permen karet, nggak enak akhirnya. Ya. Berbeda dengan orang yang punya tadi agama, dia akan terus berusaha gimana caranya rumah tangga kamu ini tetap harmonis. Kalian punya kesalahan, dia akan sembuh, akan memaafkan. Kalau cekcok tak bakal lama, dia akan ngajak kalian yuk ngobrol, yuk sambil makan. Dia akan berkepala dingin. Kenapa? Punya ilmu dan agamanya baik. Itu yang membedakan. Bisa dipaham? Nah, jadi kalau pertanyaannya pilih yang pas, nyaman, atau yang agamanya baik, yang agamanya baik itulah yang pas dan nyaman. Kalau soal tampan dan lain-lainnya itu relatif. Setiap orang itu punya selera yang berbeda deh. Kalian ini cantik ya, di mata pria yang tepat. Setiap pria yang tepat pasti akan menganggap kalian itu wanita paling cantik. Makanya suatu saat kalau kalian sudah punya suami, biasanya kan istri itu nanya, ya, Mas dulu kenapa sih kok milih saya? Mas ini kenapa sih kok sayang sama saya, dan seterusnya. Kalau suami kalian terus bilang, ya karena kamu itu istri saya, kalian jangan ngambek, jangan bilang, alah cuma karena istri, bukan karena cantiknya kan? Kalau kalian bilang kayak gitu, ya bukan karena cantiknya kan? Kalian berarti sedang menggali lubang kuburan sendiri. Kalian itu menawarkan ke suami kalian, pilih itu yang cantik, sehingga kalau kalian udah nggak terlihat cantik, dia akan serong yang lain. Itu kalian. Tapi ketika dia bilang karena kamu istri, itu udah paling pas. Kenapa? Karena meskipun ada yang lebih cantik, dia tidak bakal serong. Kenapa? Oh bukan istri saya kok, istri saya yang di rumah, kan aman jadinya. Jadi seperti itu. Itu ciri-ciri ya, orang soleh yang punya agama, dia pintar, bisa meletakkan hatinya, melabuhkan hatinya di tempat yang tepat. Silakan, ada pertanyaan yang lainnya? Yang penting baik sama pintar ya Ustaz. Tapi kalau pintar baik, tapi kalau kita nggak bisa. Ya. Yang terpenting itu ya, nomor satu, yang terpenting itu adalah yang baik agamanya. Tadi itu saya bilang, sepatu itu buat dipakai, bukan pajangan. Percuma meskipun bagus, kalau nggak bisa dipakai kan percuma. Percuma kalau kalian milih pasangan
yang menurut kalian ini yang terbaik buat saya, udah ini paling ganteng, udah kaya ganteng. Tapi kalau dia nggak suka sama kalian kan percuma. Atau kalian ujung-ujungnya diabaikan, disakiti. Itu yang kalian cari. Itu yang kalian cari. Apa kalian mau serumah dengan seseorang yang omongannya kasar? Akhirnya kalian dibentak terus setiap hari gak ada harmonisnya. Buat apa kalian serumah? Mau kalian ini serumah dengan pria yang kasar bahkan secara fisik, nah, akhirnya ujung-ujungnya mungkin dipukul. Buat apa coba? Buat apa sih kita ini serumah atau memiliki barang yang bagus tapi tidak bisa dinikmati? Kan percuma. Ada makanan tapi di etalase, tidak bisa kita makan. Buat apa sih? Percuma toh kita kalau memilih pasangan yang menurut kita ini sesuai selera kita, ya, tapi dia tidak baik, percuma. Lebih baik meskipun tidak sesuai selera kita dalam artian ya, bukan berarti kalian itu dilarang memilih pria yang tampan. Karena kata Sayyidina Umar, ya, di salah satu kitab yang ditulis guru saya dalam kitab Syamsul Munirah bab nikah, di situ isi himpunan dari kitab-kitab rujukannya kitab-kitab yang lain. Di situ ada kisah tentang Sayyidina Umar pernah berpesan kepada para ayah atau kepada para wali. Kata Sayyidina Umar, ingat ya, jangan pernah nikahkan putrimu dengan pria yang tidak enak dilihat atau yang nggak sesuai seleranya. Kasihan, karena yang akan menjalani kehidupan itu dia, dan dia itu akan serumah selamanya. Mau tidur yang dilihat muka ini, ya kan? Kalau sampai gak enak dilihat nanti kan bisa jadi mimpi buruk. Mana pas melek yang dilihat, astagfirullah, muka ini lagi, ya kan? Nah, sehingga kata Sayyidina Umar itu, ya, pilihkan pasangan, atau kalian kalau memilih pasangan, ya tetap yang sesuai selera kalian. Artinya gini, kalau ada dua pilihan, ini ganteng maksimal, tapi sayang agamanya kurang. Yang ini ganteng bukan hancur, ganteng ini, tapi tidak semaksimal ini. Cuma ini ada nilai plusnya, ganteng dan agamanya baik. Maka kalian kalau disuruh pilih yang kedua, karena akan langgeng nanti. Seganteng-gantengnya yang pertama, ya, fisik itu tidak bakal awet. Atau seperti ini, kalau saya itu punya teori lah, hal atau sebab kita disukai akan menjadi sebab kita dibenci. Sebab kita menyukai akan menjadi sebab juga kita membenci. Contoh, ya, kita dipilih tadi, sebab kita disukai. Kenapa sih? Kok saya dipilih? Karena kamu cantik. Nah, hati-hati. Kalau kita dipilih cuma karena cantiknya, kalau cantik dan baik gak apa-apa. Tapi kalau cuma karena cantiknya, tunggu saja waktu. Ya, sebab kita dicintai akan menjadi sebab kita dibenci. Suatu saat dia akan tidak suka atau berpaling dari kita karena kecantikan itu juga. Karena ada yang lebih cantik. Jadi hati-hati dalam memilih. Ya. Jadi kalau memilih yang baik agamanya tapi bukan selera kita, atau yang selera kita tapi gak baik agamanya, ya jangan pilih dua-duanya. Siapa sih yang mau dikasih pilihan? Ayo milih sekarat atau mati. Loh, kok sama-sama tidak enak ini pilihannya? Ya, saya tidak memilih dua-duanya, saya memilih sehat walafi. Ya. Jadi kalau kita dikasih pilihan, ini baik agamanya tapi tidak sesuai selera kita, yang ini sesuai selera tapi tidak baik agamanya, ya jangan dua-duanya. Cari yang sesuai selera kita meskipun tadi itu gak maksimal, yang penting enak lah dilihat, tidak hancur-hancur banget lah, ya, gak malu-maluin, dan agamanya baik. Semua pria sekali lagi tampan dan semua wanita itu cantik. Ustaz, kalau kita dijodohkan kan kita nggak bisa memilih. Pokoknya orang tua atau guru kita yang menjodohkan kan kita tidak bisa memilih. Iya. Nah, kalau dijodohkan berarti kita ini tidak bisa milih. Kadang pilihan itu datang setelah kita memiliki. Kadang pilihan itu datang setelah kita miliki. Ketika kita sudah dikasih, nih kita tinggal milih. Gimana caranya? Pilihan pertama, gimana caranya kita bisa menyukai dia? Atau pilihan kedua, kita tetap dengan ego kita, akhirnya serba salah. Paham sudah sampai sini? Yang pertama dulu ya, nanti akan saya lanjutkan kok, tenang. Kalau ternyata kalian memang dijodohkan, kalian tetap punya dua pilihan. Pilihan pertama tadi,
gimana caranya kalian bisa menerima dia. Ya, setiap orang itu pasti punya kelebihan. Pasti nanti dia bisa menyenangkan kalian. Ya. Atau yang kedua, kalian tetap dengan ego kalian sehingga percuma, sudah terlanjur mau diapakan, akhirnya nggak bakal senang tengkar terus kayak gitu. Tapi kalau memang berkaitan dengan pilihan pertama, kan, pasti ada kelebihan. Ternyata memang nggak ada Ustaz. Sudah saya coba, sudah ini, ya, maka akan ada opsi. Tenang, ya, inna ma'al usri yusra. Setiap masalah itu akan ada solusinya. Kemudian seperti ini, ya, pembahasan lanjutan ini mengenai ya, dijodohkan orang tua dan guru. Ini cuma sebagai diskusi saja, pertimbangan buat kalian, buat tambahan wawasan. Nah, ini bukan paksaan buat kalian ya. Ini cuma tambahan wawasan agar kita mau berpikir, evaluasi bersama-sama. Orang tua dan guru itu pasti lebih paham tentang rumah tangga dan memilih pasangan. Kenapa? Ya karena mereka sudah berpengalaman. Ya, nggak mungkin dong orang yang nggak berpengalaman itu bisa lebih mengerti dari orang yang berpengalaman. Pedes tidak makanan ini? Pedes. Loh, kok tahu? Saya sudah nyoba. Kata kamu nggak pedes. Tahu dari mana? Nggak tahu sih. Saya belum nyoba. Kalian lebih percaya yang mana? Yang sudah pernah nyoba makan atau yang belum? Sudah nyoba. Ya, kalau belum makan, tahu dari mana dia pedes atau enggak? Kayaknya, cuma kayaknya. Tapi saya yang benar-benar sudah makan, saya tahu. Sehingga kalau orang tua dan guru itu milih, pasti mereka sudah hati-hati. Mungkin mereka sudah melihat karena mereka lebih pengalaman. Kalau pilihan orang tua dan guru kita ternyata salah, ya manusia. Kalau mereka bisa salah, kita juga bisa salah. Kalian jangan keburu emosi atau ego. Itu kan salah. Andai kita milih, emang kalian yakin pilihan kalian itu tidak salah? Sama saja. Nah, yang terpenting dalam sebuah pernikahan yang saya pelajari, ini pengalaman saya juga, kayak tadi saya bahas. Ingat ya, pernikahan itu bukan cuma aku dan kamu. Jangan kalian itu sampai cuma karena seseorang yang kalian pilih, kemudian kalian berani menyakiti orang tua kalian. Apalagi sampai bilang, kenapa sih ibu ini tidak pernah ngerti? Jangan sampai bilang gitu. Gak ada orang yang lebih mengerti kita tuh melebihi orang tua kita. Orang yang mandikan kita itu orang tua kita. Kalau sakit yang paham gimana ngobatin orang tua kita. Apalagi sampai kita berani bilang, kenapa ayah sama ibu ini tidak mau mendengarkan omongan kita. Itu kesalahan terbesar yang diucapkan seorang anak. Kenapa? Ingat, orang pertama yang senang dan bangga dengan kita bicara itu adalah orang tua kita. Ketika dulu kalian itu tidak bisa bicara, siapa sih yang ngajarin kalian bicara? Itu orang tua kita. Pas kalian bisa bilang mama, ibu, mungkin bapak, senang. Siapa orang pertama kalian senang? Apa pasangan kalian? Enggak. Yang senang itu adalah orang tua kita. Terus kita besar, merasa punya ilmu, merasa punya hak untuk memilih pasangan. Terus kita dengan teganya bilang ibu bapak tidak pengertian, ibu bapak tidak pernah dengerin omongan kita, kepada sakit. Ya. Kata Rasulullah, kama tadinu, sudah ingat, hukum karma berlaku. Kalau sampai kita mengabaikan cinta orang tua kita demi seseorang yang kita cintai, hukum karma berlaku. Pasti suatu saat cinta kita akan diabaikan oleh pasangan yang menurut kita paling menyintai kita. Biar kita tahu rasa gimana sakitnya orang tua kita yang cintanya diabaikan oleh kita. Pasti hukum karma itu kayak gitu. Tidak ada hukum karma. Terakhir berkaitan dengan hukum karma. Ingat ya, rumah tangga itu soal bersama, berkaitan dengan hukum karma. Ada pasangan suami istri yang punya satu anak, tinggal dengan satu orang tuanya. Orang tuanya tinggal satu, sudah tua, sudah sepuh, 60, 70, ya, tangan sudah gemeteran. Ya. Kemudian dia, orang tua ini dapat menantu yang tidak baik, sehingga ketika makan di meja, di satu meja bareng-bareng, ya kan, kakeknya tangannya gemeteran, akhirnya tang bunyi, piring itu bunyi, kayak gitu rame, kadang tumpah-tumpah. Akhirnya menantunya ngomel, gimana sih yang coba bapak tuh dipisah saja makannya, kotor terus rame. Kita buatkanlah atau kita beli mangkok kayu buat makannya ayah ini, biar tidak ganggu kita. Mana makannya berantakan, rame lagi. Menantu yang tidak baik. Akhirnya dituruti. Sudah dibelikan mangkok kayu, dikasih meja sendiri di pojok, dipisah makannya. Suatu ketika, suatu saat tidak lama dari itu, tiba-tiba anaknya tadi yang masih kecil, mungkin duduk di bangku SD kelas 5, kelas 6 ya, anaknya lagi buat sesuatu. Akhirnya orang tuanya datang nanya, "Loh, adik lagi buat apa?"
Kata anaknya dengan polos, lagi buat mangkuk kayu, buat ayah dan ibu nanti kalau sudah tua, makanya pakai ini, terpukul orang tua. Anaknya melihat, nah, hukum karma itu berlaku akan kayak gitu. Akhirnya mereka berdua nangis, akhirnya mengembalikan ayahnya kembali duduk di meja. Ini cuma sekedar cerita. Yang kita ambil pelajaran adalah hukum karmanya. Jadi berkaitan dengan jodoh sekali lagi, jangan cuma memandang dari covernya. Dari mana sih kalian tahu kalau pria itu yang terbaik? Tahu dari mana kalian? Tahu dari mana kalian kalau saya ini baik? Oh, kalian tidak kenal saya, kalian cuma kenal saya seminggu sekali sejam. Kenal di mana kalian dengan orang itu? Di sosial media, di jalan, dikenalin teman. Terus tahu dari mana kalau dia itu benar-benar baik? Emang kalian bisa melihat ke hatinya, dia tulus atau tidak? Jadi sudah jelas lah, pria yang tidak baik itu kalau nggak mendukung kalian mendapat ridho orang tua kalian. Ketika dia bilang sudah lah, tidak apa-apa ada dapat orang ridho orang tua, saya akan membahagiakan itu. Oh, dia ngajarin kalian durhaka, gimana dia bisa membahagiakan kalian? Pria yang baik itu tidak mungkin membiarkan salah satu orang tua, baik orang tua kalian atau orang tuanya itu tidak ridho, tidak mungkin. Pasti dia akan bilang sama kalian, ya, pokok kalau orang tuanya tidak ridho, ayah ibu masih begitu, jangan dulu. Kita cari cara, apa sih yang bikin mereka itu tidak terima saya? Kayak gitu, diskusi terus sampai akhirnya orang tua kalian bisa terima tuh kayak gitu. Nah, jadi ingat ya, dijodohkan itu bukan akhir dari segalanya. Sama saja kita dijodohkan, kita milih sendiri sama, dalam artian sama-sama bisa salah pilih. Kalau kita yang salah pilih, pasti nanti banyak orang yang menyalahkan kita. Tuh kan, dikasih tahu tidak percaya, sudah terima sendiri konsekuensinya. Kamu terserah mau gimana, yang penting ayah tidak ikut-ikut keluarga kalian gitu. Kenapa? Karena mereka emosi. Tapi kalau semuanya orang tua kalian yang salah pilih, mereka akan bertanggung jawab. Jangan khawatir. Tadi itu saya bilang pasti ada solusinya. Dan lagi pokok kalian ada unek-unek tak paham, kalian tanya saja. Sedia payung sebelum hujan. Jadi hati-hati kan, lebih baik menjaga daripada mengobati. Kalau udah terlanjur lebih repot mengobatinya. Mending kayak gini. Kalian benar-benar paham sehingga kalian tidak mudah-mudah melabuhkan hati. Karena kalau sudah keliru, repot memperbaikinya, repot kembalinya, repot nyari solusinya. Mending dari sekarang mumpung belum. Ya, tidak semua isi perasaan kalian itu salah. Tidak berarti kalian itu tidak boleh memilih, tidak punya hak. Tidak. Makanya kalian tanya, nanti kita bahas satu-satu mana yang terbaik buat kalian.